Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kita melanjutkan pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen. Topik yang kita akan pelajari ialah mengenai misi gereja, yang tentunya kita akan telusuri dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul. Kita akan memulai mengenai misi gereja dari fondasi, arah, dan struktur yang kita pelajari dari misi Kristus di bumi. Ada 7 poin penting yang berkaitan dengan misi Kristus di bumi, yaitu inkarnasi, kehidupan dan karya Yesus Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan kedatangan Kristus kedua kali. 7 poin ini memberikan kepada kita pengertian yang mendalam mengenai apa artinya dan maknanya misi itu sendiri. Tentulah kita sudah membaca dan mempelajarinya dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana di dalam keempat Injil kita dapat memahami dengan utuh pengertian inkarnasi yang dinyatakan Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia berdasarkan pada ketetapannya di dalam kekekalan untuk menebus umatnya yang berdosa. Dan kita juga dapat menelusuri kisah-kisah dari kehidupan dan karya Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, mulai dari kelahirannya, masa kanak-kanaknya, ketika ia berada di bait Allah bersama dengan para ahli Taurat pada usia 12 tahun, dan ketika ia ada dan hidup melayani, memproklamasikan tentang kerajaan sorga, mengajarkan murid-murid dan banyak orang, menyatakan tanda dan mujizat, dan banyak hal yang dikerjakan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa ia menggenapi seluruh hukum Taurat, baik hukum ibadah, hukum moral, dan hukum sosial secara sempurna. Dan puncak dari pelayanannya ialah kematian dan kebangkitannya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian. Ia menyerahkan nyawanya, menebus umatnya, menggantikan umatnya yang seharusnya menerima hukuman karena keberdosaannya. Dan ia menyatakan belas kasihan melalui kematiannya, sehingga umatnya mendapatkan pembenaran dari Allah Bapanya dan menjadikan umatnya anak-anak Allah. Dalam kebangkitannya, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dari kuburan, menyatakan kemenangan atas maut, atas si iblis, dan menyatakan penyelesaian pengampunan dosa melalui kematiannya. Kebangkitan Kristus menyatakan hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan. Setelah kebangkitan Kristus, ia menampakkan diri kepada banyak orang, murid-muridnya, dan 500 saksi. Tentu setelah 40 hari, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ia duduk di sana bersyafaat, membela umatnya, dan menyatakan kemenangannya. Dan pada waktunya, seperti yang sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dan sudah diajarkan di dalam 4 Injil, bahwa ia akan datang kedua kali untuk menyempurnakan seluruh karya penebusannya bagi umatnya dan menyatakan penghakiman penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Mari kita lanjutkan bagaimana melalui misi Kristus di bumi ini sebagai fondasi, arah, dan struktur dari misi gereja. Misi gereja. Kita tahu gereja itu dilahirkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada hari itu, kita tahu banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Seperti biasanya tiap tahun mereka merayakan sebagai orang yang beragama Yahudi. Dan tentunya pada saat itulah
seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang dinyatakan janji itu berdasarkan janji Bapa bahwa pada waktunya Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan apa yang sudah dirancangnya. Gereja dilahirkan, banyak orang percaya, dan banyak orang mengenal Kristus. Apa yang terjadi ketika hari itu terjadi? Pada hari Pentakosta itu, pada Kisah Para Rasul pasal 1, murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke atas surga. Mereka berkumpul berdoa selama 10 hari di sebuah tempat di Yerusalem. Dan pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Yang terjadi bagi murid-muridnya ada 4 hal yang berkaitan dengan keimanan mereka. Yang pertama, orang-orang desa dan para nelayan dan pegawai yang sudah dimuridkan, sudah diperlengkapi Tuhan Yesus selama 3,5 tahun tersebut, menjadi tokoh sentral perkembangan awal gereja, menjadi tokoh penting dari kehidupan sejarah dunia. Yang kedua, para rasul dan para murid yang semula mengalami suatu kondisi ketakutan, teraniaya atau ketakutan, dipenjara atau disalibkan, mereka setelah menyaksikan sendiri kebangkitan Kristus, menyaksikan diri apa yang Tuhan Yesus nyatakan, mereka tidak lagi menjadi penakut. Mereka adalah pemberani-pemberani yang menyaksikan Kristus dengan setia sampai akhir hidup mereka. Yang ketiga, para rasul dan murid-murid itu adalah mereka yang biasa, sederhana, tetapi justru sebaliknya, mereka mengubah peradaban dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Seperti yang kita bisa baca dari mulai Kisah Para Rasul pasal kedua sampai dengan pasal 28. Bagaimana Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui para rasul, murid-muridnya, dan orang-orang percaya. Dunia mengalami pembaharuan, transformasi oleh karena berita Injil yang mereka nyatakan, kuasa Tuhan yang mereka alami, dan kasih kemurahan Tuhan atas segala bangsa. Yang keempat ialah bagaimana sejak semula orang Kristen percaya kepada Tuhan, baik dimulai dari orang-orang Yahudi yang sudah beragama Yahudi, yang sudah berbudaya Yahudi, diubah hatinya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga ada banyak orang dari segala bangsa, etnis, kelompok, golongan, yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terjadi perubahan, pembaharuan. Ini bagian yang penting dari awal gereja berdiri. Dan di dalam Kisah Para Rasul, kita dapat membaca secara menyeluruh 28 pasal tersebut yang ditulis oleh tabib atau dokter Lukas sekitar tahun 60 sampai 64 Masehi. Sebelum kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero dan sebelum orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang mengenaskan. Tuhan telah memberikan inspirasi, pengertian, dan menafaskan setiap huruf, kata, dan kalimat untuk ditulis oleh Lukas. Sekalipun Lukas bukan rasul seperti 12 rasul yang lain, tetapi Lukas diberikan privilege, suatu kehormatan, seorang Yunani yang memiliki kemampuan dan profesi sebagai tabib, diberikan suatu kemampuan untuk menulis, inspirasi, dinafaskan oleh Roh Kudus menuliskan Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Inilah yang memberikan kepada kita kedalaman, historisitas daripada karya Kristus dan hadirnya gereja di atas muka bumi ini. Mulai dari awal Kisah Para Rasul dijelaskan, berdirinya gereja di Yerusalem, peralihannya ke Samaria sampai ke Yudea, dan bahkan ke tempat-tempat lain. Mulai dari pelayanan-pelayanan yang dinyatakan para rasul, terlebih khusus Rasul Petrus, sampai dengan Rasul Paulus. Kita menyaksikan bagaimana gereja mula-mula pada abad pertama. Kita bisa membaca bagaimana perkembangan secara geografis, perkembangan pertumbuhan gereja, baik dari Yerusalem sampai ke ujung bumi.
dan bagaimana kuantitas dan kualitas jemaat mengalami pertumbuhan, baik dalam konteks kehidupan mereka di tengah-tengah agama Yahudi, di tengah-tengah masyarakat kerajaan Romawi, tetap murid-murid orang-orang percaya dan mereka yang meyakini hidupnya hanya kepada Kristus. Mereka hadir di tengah-tengah zaman itu. Dan bagaimana Rasul Petrus mengembalakan domba-domba Tuhan seperti yang dinyatakan Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20-21. Dan kita bersyukur karena gereja berawal dan bertumbuh di dalam pengertian yang utuh, yang lengkap, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus bekerja dan berkarya atas gerejanya, gereja Kristus, karena Kristuslah kepala gereja, dan tiap-tiap muridnya adalah tubuh Kristus. Roh Kudus berkarya menyaksikan secara apostolik kuasa Roh Kudus yang bekerja dinyatakannya di Yerusalem, di Yudea dan di Samaria, serta sampai ke ujung-ujung bumi. Dan tentulah kita tahu bahwa pertumbuhan gereja dan makin kurangnya orang yang mempercayai atau yang terlibat atau yang ada di dalam Judaisme, karena banyak orang-orang yang tadinya beragama Yahudi atau Judaisme, sekarang diberikan karunia oleh Roh Kudus, diberikan iman untuk percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus. Dan kita bisa menyaksikan di dalam Kisah Para Rasul, ada bagian-bagian urutan yang penting di antara periode tahun 30 sampai tahun 60, dan bagaimana di dalam Kisah Para Rasul menekankan juga mundurnya pengajaran dan pengertian Judaisme dan bangkitnya orang-orang Kristen di antara bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, di luar orang-orang yang beragama Yahudi. Tentulah ini berkaitan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Melalui Abraham dan keturunannya, segala bangsa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tidak hanya berhenti untuk orang Yahudi keselamatan, tetapi untuk segala bangsa, umat pilihan Tuhan yang ditetapkannya di dalam kekekalan. Tentu dalam konteks seperti ini kita tahu bahwa ada pertentangan dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang beragama Yahudi terhadap kehadiran kekristenan. Tetapi dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan kesetiaan kepada Kristus dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan, maka jelas sekali ada sebuah perubahan, transformasi kehidupan, di mana orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan tidak ada nama lain yang diberikan untuk mereka beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita menyadari Kisah Para Rasul sesungguhnya merupakan kisah Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui para rasul, para murid gerejanya. Roh Kuduslah yang berkarya, menyatakan kuasanya, memberikan hikmat dan kekuatan kepada para rasul, murid-muridnya, untuk menyaksikan Kristus, memuliakan Kristus. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian untuk para murid menyaksikan keselamatan hanya di dalam Kristus. Kematian dan kebangkitannya diproklamasikan baik di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan kita bersyukur gereja di abad yang pertama, di mana gereja terus berkembang, khususnya melalui pelayanan Rasul Paulus dan perkembangan gereja non-Yahudi di Asia, baik Asia Utara, di bagian Makedonia, dan juga di berbagai tempat yang ada, sampai ke wilayah-wilayah dekat pinggiran Eropa dan Asia bagian utara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam Kisah Para Rasul kita dapat membaca, mempelajari, dan memahami bagaimana prosedur, mekanisme, dan kesaksian para murid untuk menyatakan kehadiran gereja. Bagaimana gereja bertumbuh, berkembang, dan dibangun berdasarkan pada pengajaran para rasul dan para nabi
dan terus-menerus menyaksikan kasih kebenaran Kristus dengan segala apa yang ada di dalam hikmat bijaksana dari Roh Kudus. Di dalam kisah para rasul pun kita menyaksikan bagaimana murid-murid Kristus membela iman, berapologetika terhadap orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik mereka yang sudah berpendidikan maupun yang sederhana, baik mereka yang memiliki jabatan gerejawi atau jabatan keagamaan, seluruhnya di dalam pembelaan iman. Mereka menyatakan siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia, yang dalam keadaannya sebagai manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan. Tentulah di dalam berapologetika itu, Roh Kudus yang berkarya, menyatakan apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Dan apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama diungkapkan oleh para murid, para rasul. Berdasarkan kebenaran itulah, maka para murid berani menyatakan tentang kerajaan Allah, kemesiasan Yesus Kristus, dan mempertegas mengenai kerajaan Allah ini melalui berbagai pelayanan yang dikatakan oleh gereja mula-mula. Dan tentulah kita tahu bahwa menghadapi orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi maupun menghadapi orang-orang non-Yahudi yang memiliki kepercayaan mereka memerlukan kekuatan dan kuasa untuk menyatakan pembelaan iman, berapologetika. Di dalam konteks ini kita belajar dari Rasul Petrus, belajar dari Rasul Paulus, belajar dari para murid yang lain, baik Barnabas, Ananias, dan semua orang percaya pada masa itu di abad yang pertama ini. Selanjutnya kita menyaksikan melalui kisah para rasul ini, kita menemukan dan dapat menelusuri dasar gereja, di mana ada periode pendirian gereja yang terpisah dari Judaisme pada momen hari Pentakosta. Dan pada saat itu diawali dengan adanya khotbah dari para rasul, terutama khotbah dari Rasul Petrus di Yerusalem di hadapan banyak orang. Dia menyaksikan siapakah Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dan kematiannya dan kebangkitannya berdasarkan pada apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan kita bersyukur dasar gereja ini kemudian dikaitkan dengan kehidupan Yesus Kristus, kelahiran gereja, dan tentunya doa yang disampaikan, dan kehidupan orang-orang percaya pada awalnya. Selain itu, kita bisa menyaksikan bagaimana Rasul Petrus dan Diaken Stefanus serta orang-orang percaya menyaksikan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ajaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama untuk memberikan kepada para pendengar, audiens, bahwa apa yang diajarkan mereka berdasarkan pada kitab-kitab Perjanjian Lama yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khotbah-khotbah yang berkualitas, yang sesuai dengan ajaran Alkitab, yang sesuai dengan pengajaran yang penting, yang benar. Selain itu, juga di dalam awal gereja bertumbuh, berkembang, ada pengertian pemahaman untuk membentuk organisasi gereja, untuk memperlengkapi jemaat dan umat Tuhan. Terbentuk para pemimpin-pemimpin gereja yang dipandang pantas, layak untuk memimpin gereja yang ada, yang akan berkembang, yang akan bertumbuh, yang akan hadir di berbagai tempat, di berbagai kota, di luar Palestina, di luar Kanaan, di luar Yerusalem. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, pengorganisasian gereja yang berkaitan juga pelayanan firman, pelayanan doa, pelayanan diakonia, pelayanan persekutuan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dari jemaat. Kebutuhan jemaat di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan di ujung-ujung bumi. Tentulah semua kebutuhan pengorganisasian itu dengan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus, para rasul, para murid, mengorganisasi gereja dengan tujuan meninggikan, memuliakan Kristus, memproklamasikan kematian dan kebangkitan Kristus, dan menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan si iblis.
Dengan demikian, gereja mula-mula sudah meletakkan dasar dari perkembangan pertumbuhan gereja sampai saat ini. Dan kita bersyukur karena gereja bukan hanya untuk orang Yahudi, dihadirkan oleh Roh Kudus, dinyatakan oleh Kristus, dan dianugerahkan oleh Bapa. Tetapi gereja juga hadir di antara orang-orang non-Yahudi. Di dalam Kisah pasal 11 ayat 19 sampai 20, bahwa begitu banyak orang percaya di Siprus, di Kirene, di Antioquia, dan di tempat-tempat lain. Usaha misi yang baru terus berkembang untuk segala bangsa, untuk berbagai etnis, seperti yang juga Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya segala bangsa diberkati. Berkat yang paling penting dan paling utama dan yang paling prioritas dari seluruh yang ada yang disediakan Tuhan ialah keselamatan hidup kekal di dalam Kristus. Kita tahu ada gereja yang berdiri di Antioquia, di mana dinyatakan bahwa di kota itulah banyak orang-orang Yunani, orang Syria, orang Yahudi yang berasal dari Babelonia, dari pemerintahan kerajaan Romawi yang percaya kepada Kristus. Juga di gereja Antioquia ini telah dinyatakan bagaimana Tuhan bekerja berkarya dan ada pengutusan yang dinyatakan oleh gereja di Yerusalem, yaitu Barnabas, dan juga kita bersyukur karena melalui pemberitaan Injil di Antioquia, maka ada induk dari gereja selain di Yerusalem, yaitu bagi bangsa-bangsa lain, mulai muncul gereja yang terus berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Sekalipun ada banyak penindasan, ada penganiayaan, ada yang memenjarakan orang percaya, tetapi kekristenan terus berkembang dengan damai sejahtera, menyaksikan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus satu-satu. Dan di dalam hal inilah kita tahu bahwa gereja yang sudah berdiri, yang sudah berkembang, perlu menyatakan keputusannya, baik keputusan yang bersifat teologis, keputusan yang bersifat misionari, dan keputusan yang mempertumbuh memperkembangkan gereja. Terjadilah sidang pertama gereja di Yerusalem. Mulai dari pernyataan dan pertanyaan dan dialog mengenai hadirnya gereja bukan Yahudi di antara bangsa-bangsa. Mulai dari pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas, banyak orang percaya, baik di Galatia, di Tesalonika, dan di tempat-tempat lain. Dan pertumbuhan itu terus berkembang dan memuncak, makin lama makin banyak orang-orang non-Yahudi percaya. Karena itu ada keputusan yang penting dari sidang gereja di Yerusalem. Yang pertama adalah bahwa bangsa-bangsa lain menerima kabar tentang Yesus Kristus. Bangsa-bangsa lain menerima Roh Kudus tanpa perbedaan. Bangsa-bangsa lain bukan menjadi beban, tetapi justru sebaliknya, benar-benar menyatakan keselamatan yang dikaruniakan Allah. Dan ada suatu pernyataan pembelaan dari Yakobus mengenai hukum Taurat, hukum moral, hukum dari kitab suci yang diterapkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hukum ibadah, tetapi hukum yang dinyatakan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian, sidang di Yerusalem mengutus Barnabas dan Paulus untuk mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus ke berbagai suku, bangsa, etnis, tempat di luar Yerusalem, Yudea, Samaria. Mari kita lihat dan pelajari lagi bagaimana pelayanan murid-murid Kristus di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam konteks dasar dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, perintah Tuhan Yesus untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya, dan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dan menjadikan murid-muridnya saksinya dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu dinyatakan para murid, dilakukan para murid, karena Tuhan beserta dengan mereka dan karena Roh Kudus memenuhi hati mereka.
berdirilah gereja Kristus di bumi ini. Dan para murid dengan penuh keberanian, penuh sukacita memberitakan Injil setiap hari dengan pengajaran yang benar, dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, kebaikan dan keadilan, serta hidup yang suci yang diperkenan oleh Allah. Tentu murid-murid Yesus di dalam misinya, baik 12 murid maupun juga murid-murid yang lain, 70 murid, murid-murid yang berkumpul, 120 murid, serta 500 orang saksi. Bahkan hadirnya Rasul Paulus yang dipilih, dipanggil, diutus oleh Kristus ke bangsa-bangsa lain, memberikan kepada kita suatu pemahaman historis tentang hadirnya gereja, berkembangnya gereja, dan menyebarnya kehidupan bergereja di seluruh dunia sampai saat ini. Dan kita bersyukur dengan misi Yesus Kristus dan para rasul ini, penggenapan hukum Taurat, proklamasi kerajaan Allah, penyelamatan umat pilihan Tuhan, dan perjalanan menjalankan kehendak Allah di bumi dapat diwujudkan di dalam dan melalui Kristus. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus, Roh yang hidup dan yang menghidupkan, mengingatkan setiap murid untuk memahami dan mempelajari firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam khotbah Petrus, kita tahu bahwa Petrus berkhotbah dalam berbagai konteksnya, baik di Yerusalem, di rumah Cornelius, maupun di kota-kota lain. Dan ia menyatakan bahwa memang Injil Yesus Kristus, keselamatan, itu benar-benar bagi segala bangsa. Cornelius yang bukan orang Yahudi, memang ia bisa jadi beragama Judaisme, tetapi ketika ia mendengar berita Injil, ia bertobat, menikmati hidup yang baru di dalam Kristus. Khotbah Petrus menjadi khotbah yang sangat penting berkaitan dengan pemberitaan Injil bagi segala bangsa. Yang diberitakan ialah mengenai pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan menyatakan kemenangan. Dan melalui hal itulah terjadi peralihan, perubahan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kiranya dengan pembelajaran ini, kita semakin tahu dan semakin menyadari pentingnya kita memberitakan Injil Yesus Kristus di dalam konteks pluralitas, di dalam konteks era digital. Kita dapat memanfaatkan berbagai hal yang sudah ada pada saat ini. Kiranya semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menggugah hati kita seperti murid-murid Kristus yang berani, yang setia, yang tekun memberitakan Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.